Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membicarakan sedikit tentang surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Saya ulangi, surah yang ke-103 di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asri. Ayatnya ada 3. Kemudian ini adalah wahyu yang ke-15. Wahyu yang ke-15 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini kemudian menjadi penting. Kenapa? Yang pertama, diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu berkumpul, maka tidaklah mereka berpisah kecuali saling mewasiatkan dengan membaca surah ini. Saling berwasiat dengan membaca surah ini. Kemudian yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa andai tidak ada Al-Quran, andai tidak ada ayat lain selain surah Al-Asri ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya cukuplah itu untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan. Baik, mari kita mulai dengan ayat yang pertama, wal asri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berdasarkan urutan-urutan surah, Asri ini terletak setelah At-Takatsur, dan ayat terakhir dari surah At-Takatsur adalah latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pasti kalian semua benar-benar akan ditanya anin na'im, tentang nikmat yang sangat besar. Di situ Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan bahwa kalian semua pasti akan ditanya tentang nikmat yang sangat besar. Tapi nikmat apa itu? Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam surah At-Takatsur. Tapi Allah sebutkan pada surah selanjutnya, yaitu wal asri, demi masa. Jadi nikmat yang disebutkan dalam At-Takatsur yang pasti benar-benar akan ditanyakan itu adalah nikmat masa, nikmat waktu. Nah, sekarang apa itu Al-Asri? Sekurang-kurangnya ada 2 makna disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Asru itu adalah rentang kehidupan manusia semenjak ia dilahirkan sampai diwafatkan. Jadi seumpama kita lahir 1950, lalu kemudian wafat pada tahun 2000, maka rentang waktu antara 1950 sampai tahun 2000 itulah asar kita. Nah, itulah asar kita. Kemudian yang kedua, ulama menyebutkan bahwa
Al-asru itu adalah waktu asar, demi waktu asar. Karena kehidupan manusia itu, jika kita kaitkan dengan waktu-waktu sholat, maka sholat subuh itu menunjukkan saat kita dilahirkan. Jadi subuh hari ketika udara masih bersih, masih sejuk, tidak ada kotoran, tidak ada polusi, itu menggambarkan suasana manusia, jiwanya yang masih dalam keadaan fitrah, suci dan bersih, seperti waktu subuh. Lalu kemudian waktu zuhur ini panas, banyak debu, banyak polusi bertebaran. Nah, ini menunjukkan masa kedewasaan seorang manusia, yang mana ketika itu gejolak keinginannya sampai pada puncaknya. Kemudian banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali ujian-ujian di dalam kehidupannya. Lalu kemudian waktu asar, waktu asar ini menunjukkan di saat manusia ini sudah hampir kehilangan tenaga. Keinginannya masih banyak, namun tenaganya ini sudah hampir habis. Jadi asar ini menunjukkan masa ketika manusia itu akan mulai banyak termenung dan menyesali waktu-waktu yang ia sia-siakan. Ya, sehingga seringkali kita dengarkan nasihat orang tua kepada anaknya itu, jangan sia-siakan waktu seperti saya dulu. Itu biasa diucapkan ketika sudah masuk waktu asar. Ya, itu. Jadi disebutkan asar itu menunjukkan ketika manusia ini sudah mencapai puncak, sudah menurun. Zuhur ini puncak, kemudian asar ini sudah menurun. Dan maghrib ketika matahari itu tenggelam, itu merupakan simbol kematian manusia. Adapun waktu isya ini menunjukkan gelapnya alam kubur. Jadi ada ulama kita yang menjelaskan seperti itu kaitannya dengan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, artinya demi rentang waktu yang manusia itu hidup di dalamnya. Apakah itu 40, apakah itu 50, 70, 80 tahun? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya tidak diragukan lagi semua manusia. Al-insan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia di dalam Al-Qur'an, ada beberapa istilah yang Allah gunakan. Kadang Allah itu menyebut manusia itu sebagai al-bashar. Al-bashar maknanya kulit. Makna aslinya itu kulit. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang berkulit sehingga tampak kita ini. Beda dengan jin. Jin ini tidak berkulit sehingga tidak tampak. Jin itu maknanya tersembunyi. Makanya bayi yang ada di dalam perut ibunya itu janin. Janinun dari kata-kata jannah, jin. Ya, janin. Ya. Kemudian yang kedua adalah kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu sebagai Bani Adam, anak keturunannya Adam. Yang ketiga, kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu sebagai an-nas, minal jinnati wan nas. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu sebagai al-insan. Nah, seperti dalam contoh ayat ini, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, pasti benar-benar berada dalam berbagai macam kerugian. Nah, kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita al-insan? Para ulama tafsir mengatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita al-insan kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita. Jadi ketika Allah ingin mengingatkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-insan. Contoh umpama,
Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah ingatkan, wahai manusia, aku ingatkan kepadamu apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau menjauhkan dirimu dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Apa yang menipu engkau? Nah, ini Allah ingin mengingatkan. Atau di dalam ayat yang lain, kalla innal insana layatgha. Banyak jika kita perhatikan Al-Quran, ketika Allah menyebutkan Al-Insan, maka Allah sebutkan nama itu ketika hendak mengingatkan kita. Apa penyebabnya? Karena Al-Insan itu berasal dari kata-kata nasiyah yang artinya lupa. Nah, sehingga perlu selalu diingatkan. Dengan sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana, tidak diragukan lagi bahwa manusia yang pelupa itu sesungguhnya lafi khusrin, ada di dalam berbagai macam kerugian yang nyata. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini hakikatnya adalah merugi. Hakikatnya adalah merugi. Ya. Kecuali ada empat sering kita dengarkan. Yang pertama adalah illalladzina amanu. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya orang yang mengisi rentang waktu hidupnya itu dengan iman. Nah, iman itu adalah keyakinan hati. Keyakinan hati. Banyak orang yang berbuat baik tapi tidak beriman. Padahal kebaikan ini nanti diterima Allah Subhanahu wa taala ketika didasari oleh iman. Lalu Satu, dua. Mohon maaf, iklan sebentar. Baterainya lowbat. Kasih tahu. Iya, baterai speaker. Bismillah, 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 bismillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sambil di santai aja kita, sambil diminum, dimakan, silakan. Ya. Jadi saya lanjutkan kembali. Dalam kehidupan dunia ini kadang ada orang yang baik, suka membantu, suka menolong, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menjawab dengan membaca ayat Allah, wa qadimna ila ma amilu. Orang-orang yang tidak beriman namun mereka ini baik orangnya, suka membantu, suka menolong, maka Allah segerakan balasan untuk mereka di dunia. Allah segerakan balasan untuk mereka di dunia. Ya, adapun di akhirat nanti faja'alnahu haba'am manthura. Kami jadikan amal-amal mereka itu tidak ada nilainya, bagaikan debu yang berhamburan ditiup oleh angin. Hilang sama sekali, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena akhirat itu beda aturannya dengan dunia. Ya. Jadi iman ini hadirin dimuliakan, inilah yang harus benar-benar kita pelihara di dalam hati kita, keyakinan kita
tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tentang wujudnya para malaikat-malaikatnya, tentang kitab-kitab suci yang Ia turunkan, tentang adanya hari pembalasan, dan kemudian tentang adanya bahwa semua yang terjadi di dunia ini baik dan buruk adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hati. Makanya di syarat yang kedua itu dikatakan wa amilus solihati. Wa amilus solihati, dan beramal solih. Nah, jadi wujud atau ekspresi daripada keimanan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita zahirkan dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi iman itu kelihatan dari amal. Iman itu kelihatan dari amal. Ya. Dan amal itu boleh jadi menjadi bukti keimanan, meskipun tidak mutlak juga. Tidak mutlak juga orang yang kelihatannya ada amal itu kemudian di dalam hatinya ada iman. Ya, karena ada juga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi di dalam hati ini sebenarnya menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Ada juga yang seperti itu. Jadi wa amilus solihati. Nah, apa yang dimaksud dengan amal solih? Amal solih itu adalah amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah. Bukan baik menurut kita. Ya, bukan baik menurut siapa, bukan baik menurut makhluk, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan, dalam kehidupan ini ketika kita melihat ada orang yang beriman kemudian beramal solih, maka kita selalu maka muncul dalam benak kita bahwa ini adalah orang baik. Ini adalah orang baik. Tapi untuk tidak rugi dalam rentang umur kita, ini tidaklah cukup dengan iman dan amal solih saja. Tidak cukup. Ada dua hal yang sering kita lalaikan ini. Apa itu? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Yang ketiga adalah saling berwasiat. Nah, jadi namanya tawaso itu saling, artinya butuh minimal dua orang. Kalau wassa memberikan wasiat itu cukup satu orang. Nabi Ibrahim memberikan wasiat, Nuh memberikan wasiat, Allah memberikan wasiat agar kita bertakwa. Tapi tawaso itu membutuhkan dua orang, minimal suami dan istri. Suami dan istri. Jadi saling berwasiat. Ya. Artinya ketika saya tidak berwasiat kepada Anda, maka saya rugi. Saya rugi. Begitu juga ketika saya tidak mendengarkan wasiat dari Anda, maka saya juga rugi. Ya. Saya rugi. Ya. Apa yang kita wasiatkan? Yang pertama al-haq. Al-haq itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita saling berwasiatkan dalam masalah iman. Kita saling berwasiatkan di dalam masalah amal-amal salih. Ya, ada saudara kita yang seringkali kita bertemu bercakap-cakap ketika kita hendak menghadiri salat berjamaah, apakah di serambi masjid atau di tempat wudhu, kemudian tidak terlihat beberapa hari. Di mana gerangan saudaraku ini? Maka muncullah tawasau ini. Rugi Anda kalau tidak kemudian mengirimkan WA. Kenapa tidak ke masjid? Sakitkah? Rugi Anda. Dan saudara kita yang dikirimi WA ini juga, jika kemudian tidak mau mendengarkan apa yang kebaikan yang kita wasiatkan ini juga rugi. Rugi. Nah, kemudian apa hubungannya dengan yang keempat, watawasau bis sabri? Ulama kita mengatakan bahwa saling wasiat mewasiatkan di dalam kebenaran ini butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Kita punya anak, kita ingatkan, nak, jaga sholat 5 waktumu. Saya lihat kau masih bolong-bolong ini. Ternyata besoknya masih begitu. Kita ingatkan lagi, sholatmu nak. Besoknya masih begitu. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita ingatkan, masih seperti itu juga. Lalu kita kemudian mengatakan, terserahlah,
Saya tidak mau urus lagi. Berarti kita kurang sabar. Watawasau bis sabri. Jadi sehingga kita perlu dukungan. Jadi watawasau bil haqqi watawasau sabri. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali secara singkat penjelasan daripada surah yang pendek ini hanya 3 ayat. Apa kesimpulannya? Yang pertama, mari kita hormati, kita jaga waktu. Hormati waktu. Karena kita tidak punya kesempatan lain selain waktu. Semua yang kita miliki tidak akan bisa kita nikmati ketika kita sudah tidak punya waktu lagi. Capuni betul. Ya. Jadi hormati waktu. Imam Abu Hanifah itu, Bapak dan Ibu sekalian, selama 20 tahun beliau tidak pernah memakan makanan dikunyah. Tidak pernah memakan makanan dikunyah. Ya. Jadi semua makanan itu beliau hancurkan, haluskan. Nah, blender lah gampangannya, di blender supaya bisa diminum cepat. Nah, pernah ada muridnya Imam Hasan Asy-Syaibani bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, saya lihat bertahun-tahun saya belajar kepada Anda, saya tidak pernah lihat Anda mengunyah makanan. Kenapa demikian?" Beliau mengatakan begini, "Dulu saya itu mengunyah makanan. Kalau makan saya kunyah, sama seperti kamu itu. Tapi pernah suatu ketika saya mikir, ini kita makan kalau dikunyah ternyata waktunya lama sekali. Waktunya lama sekali. Jadi pernah saya hitung-hitung, sekali makan dengan dikunyah, waktu yang kita gunakan ini cukup untuk membaca 70 ayat. Cukup untuk membaca 70 ayat. Makanya semenjak itu katanya saya tidak pernah kunyah. Saya kalau makan tidak saya kunyah lagi. Kenapa? Karena saya lebih ingin menggunakan waktu itu untuk membaca minimal 50, 60, 70 ayat. Itu seperti itu beliau. Ya mungkin ya, tidak usahlah kita terlalu tiru seperti itu, tapi minimal kita menghormati, menghargai waktu. Karena semua yang hilang dari kita bisa diganti, Pak. Uang hilang hari ini, besok masih bisa kita cari, bahkan mungkin kita bisa dapat lebih banyak lagi. Tapi ketika waktu kita hilang, tidak bisa kita cari ganti lagi. Yang berlalu sudah berlalu, tidak bisa kembali. Jadi hargai waktu. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan kita tentang bagaimana membagi waktu. Nabi mengatakan, lil mar'i ma lam yakun maghluban ala aqlihi. Seorang manusia selama otak, pikiran, akalnya masih sehat, ayyakuna lahu sa'atun, hendaklah membagi-bagi waktunya itu. Jadi waktu itu kita bagi-bagi. Yang pertama, lahu sa'atun yunaji fiha rabbah. Dia harus memiliki waktu khusus yang dikhususkan untuk Tuhannya. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zikir, baca Quran. Ada waktu yang kita khususkan untuk yunaji fiha rabbah. Kemudian yang kedua, ayyakuna lahu sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Dia harus menyisihkan waktu untuk menghisap, mengintrospeksi dirinya. Barangkali tidur, menjelang tidur, sebelum kita rebahkan kepala kita di atas bantal, cobalah kita renungkan sebentar, sepanjang kita ini bertebaran tadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita ke pasar, kita ke kantor, kita ke masjid, kita kemana, mari kita hitung-hitung, adakah kebohongan yang saya sampaikan kepada saudaraku tadi? Adakah yang seperti ini? Ya, adakah dosa yang saya lakukan hari ini? Adakah pembicaraan yang menyakiti saudaraku hari ini? Adakah fitnah? Siapa tahu ada pesan WhatsApp yang saya kirimkan yang merupakan hoaks dan lain-lain sebagainya. Ini kita perlu renungkan. Masih ada waktu, minta maaf. Kita kirimkan WA, maafkan saya saudaraku, tadi ada berita begini, itu saya mohon maaf, saya bohong, itu tidak benar itu. Ya, sebelum tidur. Ya, ini namanya muhasabah.
terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita yang sering kita lupakan sebenarnya, kepada istri kita ini. Hari ini kita bentak istri kita dan kita tidak minta maaf. Tapi menjelang tidur ini kemudian kita ingat, wah tadi istriku ini saya bentak. Orangnya ada di samping kita. Orangnya ada di samping kita. Apa salahnya kemudian kita peluk dia, lalu kemudian kita bisikan ke telinganya, "Mak, tadi siang kamu saya bentak, saya khilaf itu, maafkan ya." Ah, itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Ini namanya muhasabah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ayyakuna lahu sa'atun yatafakkaru fiha fi khalqis samawati wal ardh. Jadi seorang muslim hendaknya juga menyisihkan waktunya dalam 24 jam sehari semalam itu dia gunakan untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi. Maksudnya belajar, menambah wawasan, membaca buku, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Nah, ini kita sisihkan juga waktu untuk belajar. Kemudian yang terakhir dikatakan ayyakuna lahu sa'atun yakhillu fiha lihajatihi wa hajati ahliha. Dia juga harus menyisihkan waktunya untuk kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Nah, inilah petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pembahagian waktu yang merupakan wujud ekspresi kita untuk mewujudkan firman Allah wal asri ini, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi terus menerus dalam rentang kehidupan kita ini. Hadirin yang dimuliakan, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini, karena rupanya sudah terhidanglah ini yang membuat air liur ini menetes ini. jadi insya Allah saya kembalikan dulu sama Pak Imam. Masya Allah. Ibu-ibu